Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan hukum Faraday. Faraday law. Nah, hukum Faraday ini gimana? Faraday melakukan dua percobaan. Yang pertama, dia coba buat kawat loop. Ini tertutup, ini dihubungkan dengan galvanometer. Nah, jadi kawat tertutup ini didekatkan magnet batang north south. Ini kan bentuk bentuk medan magnetnya kan begini nih. Ini terus nih ya. Nah, ini terus ini berujung di sini. Nah, kayak gitu. Ini jelek nih kalau saya gambar banyak sini, nanti bingung lihatnya. Nah, jadi intinya medan magnet itu mulainya dari kutub utara menuju kutub selatan magnet. Nah, ini saya bikin lebih simpel biar nggak banyak garis terlihat. Ini ada ini kesini semua ya. Nah, ketika ini magnet batang ini didekatkan, ketika dia diam, galvanometernya jarumnya tetap nol saja. Oke, tidak bergerak. Jika ini didekatkan, nah ini bergerak nih, bergerak. Namun ketika ini diam, walaupun dekat, ini diam lagi, dia nol lagi. Dia ditarik, dia berlawanan arah geraknya. Tadi misalnya ke kanan, sekarang ke kiri. Nah, ketika dibeginikan, nah ini akan bergoyang-goyang. Ini galvanometernya akan bergoyang. Ini percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua, loopnya sama, ada galvanometer juga. Tapi yang dibuatnya di sini adalah loop yang kedua. Ini di belakang, ini depan. Nah, ini dihubungkan dengan arus listrik searah. Ini dihubungkan dengan arus listrik searah. Misalnya ini saklar. Nah, ketika saklar ini dihidupkan, nah ini langsung bergoyang. Matikan, bergoyang lagi. Tapi ketika di saklarnya dihidupkan, waktu dia hidup itu ini bergoyang. Namun ketika ini saklarnya hidup terus, ini akan nol lagi dia. Ketika dimatikan, dia bergoyang, tapi balik arah dari yang tadi. Nah, ini Anda masih ingat? Ternyata kan ini kan juga menghasilkan medan listrik ini. Di sekitar kawat berarus terdapat medan listrik. Nah, kemana arahnya medan ini? Masih ingat? Pakai hukum Ampere. Anda arusnya ke sana. Ini dari depan, dari belakang ke depan. Ini ada arus kan ini. Nah, ini ke sana. Berarti arusnya ke sana, melingkar kayak gini. Nah, ini dia. Ini arus, ini medan magnet yang dihasilkan. Dan magnetnya ini. Nah, kalau kayak gini tadi. Kalau arusnya dibalik, misalnya arusnya ke sini, arusnya ke situ, berarti ini dia. Nah, ini arah arusnya, ini berarti ini arah medannya. Ingat kan hukum Ampere? Oke, ini percobaan Faraday. Akhirnya Faraday itu membuat kesimpulan bahwa akan ada GGL
GGL ataupun IMF Electromotive Force ataupun GGL bahasa Indonesianya, gaya gerak listrik, ketika ada perubahan medan magnet yang berada di dalam loop ini. Loop ini sembarangan bentuknya, petak boleh, segitiga boleh, bulat boleh, tidak ada masalah. Nah, ketika ada perubahan, jadi Faraday membilang E sama dengan d flux per dt. Nah, flux, masih ingat flux? Flux itu bisa flux magnet, medan magnet, bisa flux medan listrik, bisa juga. Kalau flux medan listrik berarti E kali A. Nah, ini dot, ini perkalian dot. A ini adalah luasan yang memiliki normal arahnya. Kalau misalnya ada luas ini, normal arahnya ke atas. Ingat ya, E kan vektor nih. Nah, berarti kalau ada perkalian dot, anda harus ingat ini ada A. E dan A itu searah, akan menghasilkan flux maksimum. Misalnya E nya ke sana, A nya ke sana, berarti cos 0. Kalau E nya ke sana, A nya ke sana, berarti cos 180 min dia. Nah, ini the flux. Ini kalau E medan listrik, kalau medan magnet ya B cross A, B dot A. Perubahan. Nah, jadi ini adalah kata si Faraday, dBA per dt, perubahan flux terhadap waktu. Nah, ini nanti Anda punya kalau seandainya kawatnya satu, jadi bagaimana nih cara menghasilkan GGL yang lebih banyak? Ya, Anda tambah kawatnya 2K, 3K, jadi kita kalikan aja N di sini, N E. Nah, ini Anda akan jumpa di buku itu rumusnya minus di sini. Minus ini bukan si Pak Cik Faraday yang kasih minus, tapi adalah siapa, si Lenz yang kasih minus itu. Oke, bagaimana nih hukum Lenz? Kenapa dia kasih minus ya? Jadi Faraday sebenarnya sampai dikasih ini aja, dia ngasih ini aja. Minus itu Pak Cik Lenz yang kasih. Nah, apa sih kata Pak Cik Lenz? Nah, katanya akan ada magnet yang melawan. Jadi ketika ketika Faraday menemukan itu, kemudian beberapa tahun kemudian Lenz mengungkapkan bahwa adanya, misalnya nih, dia ini menjelaskan ini. Jadi kalau seandainya ada medan ke sana, medan magnet ke sana, ya, medan magnet penyebabnya, maka akan ada induce magnet yang melawannya. Ini berarti ada yang melawan. Jadi kalau ini bertambah, ini akan dilawan, akan ada yang melawannya di dalam ini, di dalam kawat ini, di dalam loop. Nah, kalau ada B seperti ini, berarti ada I, karena nggak mungkin ada I, nggak mungkin ada B di sekitar kawat kalau kawat ini nggak berarus. Jadi ini lawannya gimana? Berarti arah I nya kemana nih? Nah, arah I nya ke sana nih. Nah, ini belakang ya, di depan. Oke. Nah, jadi ketika ini didekatkan, ini akan ada melawan sebanding dia. Nah, jadi minus inilah ungkapan dari Lenz itu. Dia kasih tanda min, itu maksudnya akan ada sesuatu yang melawannya dari penyebabnya. Nah, jadi kalau seandainya B ke sana, akan ada melawan. Nah, berarti arah arusnya sana. Kebalikannya kalau ditarik,
Nah, jadi kalau seandainya ini ditarik, maksudnya N ditarik dari posisi ini tadi kan gini nih, sedikit. Ini kan ketika dia jauh kan sedikit ini yang masuk, paling yang 3 ini yang masuknya. Nah, kalau dia jauh, kalau dekat kan banyak yang masuk, apalagi kalau di sini masuk semua. Nah, ketika dia tarik akan ada lagi arus, tapi kebalikan dari tadi. Nah, jadi kalau N-nya masuk arusnya ke sini, kalau N-nya keluar arusnya kebalikan dari tadi. Harusnya ini. Nah, ini harusnya keluar. Nah, berarti B-nya ke sana nih. Kalau keluar, B induce-nya, B yang melawannya, B akibat ini ditarik, ini kan kayak gini tadi nih. Kalau ditarik akan ada B ini. Nah, itu. Kalau bagaimana kalau S yang dimasukkan? Kalau S kan kayak gini nih, S menuju kan, jadi ini menuju semua nih. Nah, kalau S yang dimasukkan berarti kan kayak gini nih arahnya, tapi dimasukkan berarti makin banyak ya. Nah, berarti akan ada B ke sana nih. Nah, yang melawan ini S penyebab menuju, ini S yang melawan B induce-nya. Berarti I-nya ini dia. Berarti S mendekat ya, S mendekat ini arah arusnya sama dengan I kalau N dijauhkan. Oke, kalau N dijauhkan. Bagaimana kalau S dijauhkan? Nah, sama, kebalikan dari S didekatkan. Nah, itu hukum Lenz. Jadi itu penjelasan dari hukum Lenz ya. Nah, kalau bagaimana nih kalau seandainya ini ada kawat berarus, berarti sekitar kawat berarus akan ada medan magnet. Ini adalah titik di sini, keluar, makin renggang dia. Ini I anggap saja panjang ya. Nah, ini masuk, ini makin renggang. Kenapa saya bikin makin renggang ini? Menandakan B-nya makin kecil ya, makin rapat di sini, makin besar, karena B itu berbanding terbalik dengan jarak. Semakin jaraknya kecil, semakin besar B-nya. Kita pelajari pada hukum Biot-Sapar kemarin dan juga hukum Ampere. Nah, kalau seandainya ada kawat loop, kita jatuhkan di sini, jatuhkan seperti ini. Nah, kalau kita tahan saja nih, nggak ada fluk di sini nih. Tapi ketika kita jatuhkan, kita dekatkan ke sini, akan ada perubahan fluk. Semakin dekat semakin besar dia. Berarti kemana arah harus di ring ini? Ini kan ke sana nih B-nya. B penyebabnya ke sana, kan berarti akan ada B yang melawannya ke sana. Jadi kalau melawan ke sana, berarti, nah ini dia. Berarti arah harusnya ini ketika dia mendekat. Ini B ke sana, B akibat I ini akan ada B yang melawan. Kalau ke sana B yang melawan berarti ini dia arusnya. Kalau dia kita dekatkan. Bagaimana kalau kita gulingkan ini? Kita gulingkan. Nah, nih. Apakah ada arus di sini? Tidak. Kenapa tidak? Karena B-nya ke sana. B ke sana. Ini tidak ada yang masuk di dalam lingkaran. Kan lingkarannya guling kita bikin nih. Nggak ada yang masuk. N-nya ke sana, B-nya ke sana, berarti fluknya 0 ini.
kan plug itu kan B dot A. Nah ketika A yang sana ke atas, ini kan A nya ke atas nih, A nya ke atas, sementara B nya ke sana. Ya cos 90 ya. Ini ngapain ribut dari di bawah. Oke, itu ya hukum Faraday. Jadi hukum Faraday ini bermanfaat kapan? Nah, hukum Faraday ini Anda kan pernah dengar generator listrik ya. Generator listrik itu sebenarnya kebalikan dari motor listrik. Nah, generator listrik ini enaknya pakai PowerPoint kita jelaskan karena banyak sekali gambar yang harus dibikin ini. Ya, banyak sekali gambar yang harus dibikin. Oke, mungkin ya gambarnya nanti nggak pas, salah nanti, maksudnya itu tidak bisa dibayangkan. Ya, jadi saya nggak bisa mengajar tanpa PowerPoint kalau untuk gambar-gambar yang detail seperti itu. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.